Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah akan memaparkan materi teori strukturalisme. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu strukturalisme. Strukturalisme adalah metodologi yang unsur budaya manusia harus dipahami dalam hal hubungan mereka dengan yang lebih besar. Sistem secara menyeluruh atau umum disebut struktur. Ia bekerja untuk mengungkapkan struktur yang mendasari sebuah hal yang manusia lakukan, seperti pikiran, rasakan, dan merasakan, atau seperti yang dirangkum oleh filsuf Simon Bacron. Strukturalisme adalah keyakinan bahwa fenomena kehidupan manusia yang tidak dimengerti kecuali melalui terkaitan mereka. Hubungan ini merupakan struktur yang belakang variasi lokal dan fenomena yang muncul di permukaan. Ada hukum konteks dari budaya abstrak. Strukturalisme di Eropa dikembangkan di awal tahun 1900-an di bidang linguistik struktur dari Ferdinand de Saussure. Berikutnya pada akhir 1950-an dan awal 60-an ketika linguistik struktural menghadapi tantangan serius dengan orang-orang seperti Naum Chomsky, dan dengan demikian memudar pentingnya arai sarjana di humaniora meminjam konsep Saussure dengan menggunakan dalam bidang masing-masing studi. Antropolog Prancis Claude Lévi-Strauss dikatakan sebagai ilmuwan pertama memicu minat yang luas dalam hal strukturalisme. Metode struktural penalaran telah ditetapkan dalam berbagai bidang termasuk antropologi, sosiologi, psikologi, kritik sastra, ekonomi, dan arsitek. Pemikiran yang paling menonjol terkait dalam strukturalisme termasuk Lévi-Strauss, ahli linguistik Roman Jacobson, dan psikoanalis. Sebagai gerakan intelektual, strukturalisme awalnya dianggap menjadi pewaris eksistensialis. Namun pada tahun 1960-an banyak dari prinsip dasar strukturalisme diserang dari global baru intelektual terutama dari Prancis seperti filsuf dan sejawatan Michel Foucault. Meskipun unsur pekerja mereka selalu berhubungan dengan strukturalisme dan diinformasikan oleh itu, teori ini umumnya disebut sebagai poststrukturalis. Pada tahun 1970-an, strukturalisme dikritik karena kekakuan dan ahli teoritisme. Meskipun demikian, banyak pendukung strukturalisme seperti Lacan terus menegaskan pengaruh pada filsafat kontinental dan banyak asumsi dasar dari berbagai kritikus strukturalisme bahwa pasca strukturalisme adalah kelanjutan dari strukturalisme. Tujuan strukturalisme adalah mencari struktur dalam realitas yang tampak kacau dan beraneka ragam di permukaan secara ilmiah. Yang pertama objek, kedua ketat, dan ketiga berjarak. Adapun ciri-ciri dapat dilihat dari strukturnya. Yang pertama, bahwa yang tidak beraturan hanya di permukaan, namun sesungguhnya di balik itu terdapat sebuah mekanisme generatif yang kurang lebih konteks. Yang kedua, mekanisme itu selain bersifat kontan juga terpola dan berorganisasi. Terdapat blok-blok unsur yang dikombinasikan dan dipakai untuk menjelaskan yang di permukaan. Yang ketiga, para peneliti menganggap objek yaitu bisa menjaga jarak terhadap yang sebenarnya dalam penelitian mereka. Yang keempat, pendekatan dengan memakai sifat bahasa yaitu mengidentifikasikan unsur-unsur yang bersesuai untuk menyampaikan pesan. Seperti bahasa yang selalu terdapat unsur-unsur mikro untuk menandakan, salah satunya adalah berbunyi dan cara mengucapnya. Yang kelima, strukturalisme dianggap
melampaui humanisme karena cenderung mengurangi, mengabaikan, bahkan menegaskan peran subjek. Masa strukturalisme pada tahun 1966 digambarkan oleh François Dosses dalam buku Histoire du Strukturalisme sebagai tahun pemacaran strukturalisme di Eropa, khususnya di Prancis. Perkembangan strukturalisme pada tahun 1967 sampai 1978 digambarkan sebagai masa penyebaran gagasan strukturalisme dan penerangan tentang konsep strukturalisme serta peran dalam ilmu pengetahuan. Ciri-ciri strukturalisme. Ciri-ciri strukturalisme adalah pemutasan pada deskripsi keadaan aktual objek melalui penyelidikan, penyingkapan tabit sifat-sifat yang terkait dalam hal melalui pendidikan. Ciri-ciri ini bisa dilihat dari beberapa hal: hierarki, komponen dan unsur-unsur terdapat metode, model teoritis yang jelas dan di tingkat yang jelas. Para ahli strukturalisme menentang eksistensialisme dan fenomenologi yang mereka dianggap terlalu individualisme dan kurang ilmiah. Salah satu yang terkenal adalah pandangan Maurice Merleau-Ponty yang menantang fenomena dan eksistensialisme tubuh manusia, bahwa hal yang fundamental dalam identitas manusia adalah bahwa kita adalah objek-objek fisik yang masing-masing memiliki kedudukan berbeda-beda dan unik dalam ruang dan waktu. Adapun tokoh-tokoh sumbangan bidang strukturalisme, Verdun dan Saussure dalam linguistik. Sebagai penemu struktur bahasa, Saussure berargumen dengan lawan para sejawara dengan menantang dalam pendekatan filologi. Yang kedua, Levi Strauss dalam masyarakat. Metode Strauss antara antropologi dan linguistik secara serempak. Yang ketiga Jean Piaget dalam psikolog. Jackson Lacak Proudhon dalam psikolog menggambarkan pekerjaan Saussure untuk menekankan dalam pendapat Sigmund Freud dan dalam bahasa argumen yang sebagai tatanan kode. Yang keempat, Frege dalam metalogika dan metamatematika. Yang kelima, Raoul Bertrand menerapkan analisis strukturalisme pada kritik sastra dan mengagum berbagai macam ekspresi atau analisis dalam bahasa yang berbeda-beda. Yang keenam, Michael Pound dalam filsafat strukturalisme modern atau poststrukturalisme dalam bidang filsafat adalah untuk mendekatkan subjektivitas dari generasi dan berbagai macam epistemik dari tiruan. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.